Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rahmalia, mahasiswa Farmasi Institut Kesehatan Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai pembuatan sirup dalam skala industri. Sebelum menjelaskan mengenai pembuatan sirup dalam skala industri, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai sirup. Yang pertama, di sini ada definisi sirup. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, sirup adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sakarosa. Kadar sakarosa tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. Secara umum, sirup merupakan larutan pekat dari gula yang ditambah obat atau zat pewangi dan merupakan larutan jernih berasa manis. Sirup adalah sediaan cair kental yang minimal mengandung 50% sakarosa. Komponen sirup ini terdiri dari yang pertama yaitu ada zat aktif. Zat aktif ini adalah zat utama atau zat yang berkhasiat dalam sediaan sirup. Lalu ada pelarut. Pelarut adalah cairan yang dapat melarutkan zat aktif atau biasa disebut sebagai zat pembawa. Lalu ada pemanis. Pemanis ini berfungsi untuk memperbaiki rasa dari sediaan. Lalu ada zat penstabil. Zat penstabil ini dimaksudkan untuk menjaga agar sirup tetap dalam keadaan stabil. Lalu ada pengawet yang digunakan untuk menjaga kestabilan obat dalam penyimpanan agar dapat bertahan lebih lama dan tidak dipenuhi oleh mikroba atau jamur. Selanjutnya yaitu ada pewarna. Pewarna adalah zat tambahan untuk sediaan sirup atau biasa disebut sebagai korigen koloris. Digunakan umumnya larut dalam air dan tidak bereaksi dengan komponen lain dalam sirup, dan warnanya stabil dalam kisaran pH selama penyimpanan. Yang terakhir yaitu ada perasa dan pengaroma. Karena sirup ini adalah sediaan cair, pemberi rasa ini harus mempunyai kelarutan dalam air yang cukup. Sedangkan pengaroma ditambahkan ke dalam sirup untuk memberikan aroma yang enak dan wangi. Baik, selanjutnya yaitu ada macam-macam sirup. Macam-macam sirup ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada sirup simplex. Sirup simplex ini sirup yang mengandung gula 65% dengan penambahan nipagin 0,25%. Yang kedua yaitu ada sirup obat. Sirup obat ini sirup yang mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan yang dapat digunakan untuk pengobatan. Lalu yang ketiga yaitu ada sirup pewangi. Sirup pewangi ini adalah sirup yang tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau penyedap lainnya. Tujuan dari pengembangan sirup ini adalah untuk menutupi rasa dan bau obat yang tidak enak. Kelebihan dan kekurangan sirup. Kelebihan dari sirup yang pertama yaitu membantu pasien yang mendapatkan kesulitan dalam menelan obat, contohnya seperti obat tablet atau obat kapsul. Yang kedua yaitu sesuai untuk bahan obat yang sifatnya higroskopis. Yang ketiga, sirup merupakan campuran yang homogen. Yang keempat, lebih mudah diabsorpsi. Yang kelima, mempunyai rasa yang manis. Dan yang keenam, dosisnya dapat diubah-ubah dalam pembuatan. Kekurangan dari sediaan sirup ini adalah yang pertama, ada obat yang tidak stabil dalam larutan. Yang kedua, volume dan bentuk larutannya lebih besar. Yang ketiga, ada yang suka ditutupi rasa dan baunya dalam sirup. Sifat fisika kimia sirup terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada viskositas. Viskositas adalah suatu sifat cairan yang berhubungan erat dengan hambatan untuk mengalir. Tujuannya ini adalah untuk menentukan kekentalan dari suatu sediaan sirup. Nah, yang kedua itu ada uji mudah tidaknya dituang. Uji ini adalah salah satu parameter kualitas sirup yang berkaitan erat dengan viskositas. Digunakan untuk melihat stabilitas sediaan cair selama penyimpanan. Yang ketiga itu ada uji intensitas warna. Uji ini bertujuan untuk mengetahui perubahan warna sediaan cair yang disimpan selama waktu tertentu. Metode pembuatan sirup terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu larutan bahan dengan bantuan panas. Sirup yang dibuat dengan cara ini apabila dibutuhkan pembuatan sirup secepat mungkin, komponen sirup tidak rusak atau menguap oleh pemanasan. Pada cara ini umumnya gula ditambahkan ke air yang dimurnikan dan dipanaskan sampai larut. Nah, jadi dalam metode ini proses pembuatan sirupnya ini dapat dilakukan secepat mungkin.
dan komponen sirupnya ini tidak akan rusak atau menguap oleh pemanasan. Nah, lalu yang metode kedua yaitu larutan dengan pengadukan tanpa bantuan panas. Metode ini dilakukan untuk menghindari panas yang merangsang inverse sukrosa. Prosesnya ini membutuhkan waktu yang lebih lama tetapi mempunyai kestabilan yang maksimal. Bila bahan padatnya ini akan ditambahkan ke dalam sirup, yang paling baik adalah dengan melarutkannya dalam sejumlah air murni dan kemudian larutan tersebut digabungkan ke dalam sirup. Nah, jadi dalam metode yang kedua ini proses pembuatannya ini memang membutuhkan waktu yang lebih lama tetapi mempunyai kestabilan yang maksimal. Selanjutnya metode yang ketiga yaitu penambahan sukrosa dalam cairan obat atau cairan beraroma. Cairan obat seperti tinktur atau ekstrak cair ini digunakan sebagai sumber obat dalam pembuatan sirup. Banyak tinktur dan ekstrak seperti itu yang mengandung bahan-bahan yang larut dalam alkohol dan dibuat dengan pembawa beralkohol atau hidroalkohol. Jika komponen yang larut dalam alkohol ini dibutuhkan sebagai bahan obat dalam pembuatan sirup, ada beberapa cara kimia yang dapat dilakukan agar bahan-bahan tersebut larut dalam air. Campurannya dibiarkan sampai zat-zat yang tidak larut dalam air ini terpisah sempurna dan menyaringnya dari campuran. Filtratnya ini adalah cairan obat yang kemudian ditambahkan sukrosa dalam kesediaan sirup. Pada kondisi lain, apabila tinktur dan ekstrak kental dapat bercampur dengan sediaan berair, berarti dapat ditambahkan langsung ke sirup biasa atau sirup pemberi rasa sebagai obat. Selanjutnya di sini ada formula. Formula di sini bisa dilihat sendiri, bahannya yaitu ada paracetamol, kolidon K30 10%, propilен glikol 20%, natrium siklamat 0,17%, asam sitrat 0,5%, dan aquades secukupnya. Nah, bahan-bahan tersebut ini merupakan formula yang digunakan untuk pembuatan sediaan sirup. Keamanan bahan yaitu ada natrium siklamat. ADI itu batas pemakaian hariannya itu 0 sampai 11 mg per kilogram BB. Nah, natrium siklamat ini 102 mg per 12 sama dengan 8,5 mg per 5 ml. Perhitungan bahan dalam skala industri yaitu 60 liter per 1000 botol. Nah, jadi di sini bisa dilihat sendiri cara perhitungannya. Di situ yang pertama ada paracetamol. Dosis dari paracetamol ini 125 mg per 5 ml. Nah, 125 mg ini dikalikan 12 hasilnya 1500 gram. Larutan paracetamol dengan propilен glikol yaitu 1:9. 1500 gram dikali 9 sama dengan 13,5 liter. Yang kedua itu ada kolidon K30 10%. 10 gram per 100 ml dikali 60.000 ml sama dengan 6.000 gram. Diubah ke kilogram jadi 6 kg. Yang ketiga itu ada propilен glikol 20%. 20 gram per 100 ml dikali 60.000 ml sama dengan 12.000 gram. Diubah ke kilogram jadi 12 kg. Yang keempat itu ada natrium siklamat yaitu 0,17 gram per 100 ml dikali 60.000 ml sama dengan 102 gram. Diubah ke kilogram jadi 0,102 kg. Nah, jadi yang 60.000 ml ini dari 60 liter dikali 1000 botol itu hasilnya 60.000 ml. Selanjutnya yaitu yang kelima perhitungan asam sitrat. 0,5 gram per 100 ml dikali 60.000 ml sama dengan 300 gram. Yang keenam yaitu ada aquades. Aquades untuk kolidon K30 yaitu 6.000 gram dikali 5 ml sama dengan 30.000 ml diubah ke liter jadi 30 liter. Yang kedua itu ada aquades untuk natrium siklamat yaitu 102 gram dikali 5 ml sama dengan 510 ml diubah ke liter jadi 0,51 liter. Yang ketiga itu ada aquades untuk asam sitrat yaitu 300 gram dikali 1 sama dengan 300 ml diubah ke liter jadi 0,3 liter.
Aquadesnya ini ada 60 liter, diambil 13,5 liter dari hasil perhitungan paracetamol, diambil 30 liter dari hasil perhitungan Aquades Palidon K30, diambil 0,51 liter dari Aquades Natrium Siklamat, diambil 0,3 liter dari Aquades Asam Sitrat. Hasilnya yaitu 15,69 liter. Cara pembuatan sirup dalam skala industri yang pertama yaitu dimasukkan kolidon K30, natrium siklamat, dan Aquades ke dalam mixing tank. Aduk 100 rpm selama 10 menit, kemudian alirkan ke supermixer melalui vakum. Yang kedua, ditambahkan asam sitrat, dimasukkan ke dalam mixing tank, aduk 100 rpm selama 10 menit, lalu alirkan ke supermixer melalui vakum. Nah, supermixing ini fungsinya yaitu untuk proses pencampuran bahan. Yang ketiga, dimasukkan propilen glikol dan zat aktif yang tidak terlarut air ke dalam supermixer atau aqua demineralisata F15,69 liter dan aduk selama 30 menit. Yang keempat, dialirkan secara berulang campuran yang telah dibuat melalui filter penyaring atau filter Nibald mesh secara vakum sehingga didapat filter yang jernih. Nah, fungsi dari filter Nibald mesh ini yaitu untuk menyaring bahan. Yang kelima, yaitu dialirkan filtrat ke store tank melalui vakum dan beri label quarantine untuk dilakukan IPC oleh QC. IPC yaitu in process control. Yang keenam yaitu dimasukkan sirup ke dalam botol, kemudian ditutup menggunakan mesin cupping botol. Nah, mesin cupping botol ini yaitu mesin untuk memasukkan sirup dan menutupi botol. Lalu yang terakhir yaitu diuji stabilitas zat aktif sediaan menggunakan climatic chamber. Evaluasi skala industri itu ada 6. Yang pertama ada study freeze, yaitu sirup paracetamol yang diformulasikan dikenai stadi beku cair dengan exposing secara bergantian pada suhu 4 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius selama 24 jam selama 14 hari. Nah, parameternya ini tidak ada presipitasi dan tidak ada kekeruhan pada formulasi sirup. Yang kedua itu ada uji stabilitas fisik. Sirup dipelajari untuk parameter fisik yaitu seperti warna, kejelasan, dan presipitasi selama penelitian jika ada. Yang ketiga yaitu ada uji stabilitas kimia. Nah, untuk penelitian ini sirupnya itu dianalisis untuk kandungan obat pada waktu yang interval yang berbeda. Selanjutnya yang keempat yaitu ada bobot jenis. Tujuannya ini untuk menjamin sediaan memiliki bobot jenis yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Alat yang digunakan yaitu piknometer. Prinsip dari bobot jenis ini untuk membandingkan bobot sediaan sesuai dengan spesifikasi bobot air dalam volume dan suhu yang sama. Syaratnya yaitu bobot jenis sediaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu ada viskositas. Tujuannya ini untuk memeriksa kesesuaian viskositas dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Alat yang digunakannya yaitu viskometer Hopler. Prinsipnya mengukur kecepatan bola jatuh melalui cairan dalam tabung pada suhu tetap dengan cara menghitung waktu yang dibutuhkan oleh bola untuk menentukan jarak tertentu melalui cairan pada tabung. Syaratnya yaitu nilai viskositas sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu ada volume terpindahkan. Tujuannya ini sebagai jaminan bahwa sediaan sirup yang dikemas dalam wadah dosis ganda dengan volume yang tertera di etiket, jika dipindahkan dari wadah asli akan memberikan volume sediaan seperti yang tertera di etiket. Nah, alatnya ini gelas ukur kering. Prinsipnya itu adalah melihat kesesuaian volume sediaan jika dipindahkan dari wadah asli dengan volume yang tertera di etiket.
Prosedurnya itu 10 wadah dipilih dan dikocok satu persatu, kemudian isi wadah dituang perlahan ke dalam gelas ukur dan didiamkan selama kurang lebih 30 menit. Jika telah bebas gelembung udara, volume dapat diukur. Baik, sekian dari saya penjelasan tentang pembuatan sirup dalam skala industri. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.